Mulai ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jama'in. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting untuk melakukan presentasi mengenai tugas manajemen risiko dan kebencanaan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama itu ada Muhammad Afdal Ar-Razak, yang kedua ada Dwi Purnomo, yang ketiga ada Fadel, yang keempat ada Muhammad Owen Alpino, kemudian ada Ratih Javia, dan yang keenam ada saya Lydia Wahyuni, kemudian yang ketujuh ada Muhammad Rafiq Atalah, dan yang terakhir ada Kelvin Saputra. Baik, saya di sini Lydia Wahyuni selaku moderator akan memandu mengenai presentasi kita pada siang hari ini. Oke, untuk tema dari presentasi dari kelompok 1 yaitu mengenai organisasi publik dalam manajemen risiko dan kebencanaan. Peran organisasi publik dalam manajemen bencana. Nah, berbicara mengenai manajemen bencana tentunya itu tidak terlepas dari adanya stakeholder yang berperan dalam manajemen bencana tersebut. Salah satunya yaitu adalah organisasi publik. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Afdal Ar-Razak. Kepada Afdal disilahkan. Oke, baiklah, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari organisasi publik itu sendiri. Dalam literatur manajemen publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep barang publik atau public goods, yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu. Organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri organisasi publik menurut Levin dan kawan-kawan tahun 1990 dalam Dwianto tahun 1995. Yang pertama yaitu ciri-cirinya organisasi publik tugasnya lebih kompleks dan ambigu. Yang kedua, organisasi publik lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi dan keputusannya. Yang ketiga, organisasi publik mempekerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam. Yang keempat, organisasi publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang atau kapasitas yang ada. Yang kelima, organisasi publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar. Yang keenam, organisasi publik lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar. Yang ketujuh, organisasi publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas. Yang kedelapan, organisasi publik lebih fokus menjawab ketidakadilan. Yang kesembilan, organisasi publik beroperasi untuk kepentingan publik atau berorientasi untuk kepentingan publik. Selanjutnya yang terakhir, organisasi publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan yang lebih besar dan daripada tingkat private. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Afdal. Untuk materi selanjutnya itu mengenai peran dari pemerintah selaku organisasi publik akan dijelaskan oleh Dwi Purnomo. Kepada Dwi Purnomo disilahkan. Bella, terima kasih kepada moderator. Bella, materi selanjutnya yaitu tentang peran dari pemerintah selaku organisasi publik. Yang pertama yaitu konsep dari peran pemerintah. Suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan, dan mensejahterakan rakyat. Menurut Ndraha, mengatakan bahwa pemerintah memegang tanggung jawab atas nama rakyat. Next.
Yang kedua yaitu tugas pemerintah. Yang pertama yaitu menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. Yang kedua yaitu memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya perselisihan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. Dan yang ketiga yaitu menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka. Selanjutnya yaitu melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah non-pemerintahan. Yang keenam yaitu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan yang ketujuh yaitu menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas. Dan yang kedelapan yaitu menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah, dan hutan. Selanjutnya yaitu fungsi pemerintah. Yang pertama yaitu pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan sebagai provider jasa publik yang baik, diprivatisasikan dan layanan sivil termasuk layanan birokrasi. Yang kedua yaitu pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dwi Purnomo. Untuk selanjutnya itu mengenai poin kedua dengan tema konsep bencana itu akan dijelaskan oleh Fadel Muhammad. Kepada Fadel disilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang konsep bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam ataupun faktor non-alam dan juga faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Lanjut. Lanjutnya itu jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Yang pertama ialah bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kedua itu bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit. Dan yang ketiga itu bencana sosial, merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. Yang selanjutnya itu faktor-faktor penyebab terjadinya bencana. Yang pertama ada faktor alam atau natural disaster, merupakan disebabkan oleh karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia. Yang kedua itu faktor non-alam, non-natural disaster, yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia. Dan yang ketiga yaitu faktor sosial atau manusia atau man-made disaster yang murni diakibatkan oleh perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fadel. Untuk selanjutnya mengenai upaya dalam penanggulangan bencana akan dijelaskan oleh Saudara Owen Alpino. Kepada Owen disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai tentang upaya dalam penanggulangan bencana. Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam. Dan pada prinsipnya, mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non-fisik berupa pendidikan tentang bencana alam. Lalu
Salah satu upayanya lagi adalah menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak diperlukan. Lalu membentuk tim penanggulangan bencana, lalu ada memberikan penyuluhan tentang bencana, lalu merelokasi korban secara bertahap. Siklus manajemen bencana, fase mitigasi. Upaya memperkecil dampak negatif bencana seperti zonasi dan pengaturan bangunan atau building codes, analisis kerentanan, pembelajaran pabrik. Lalu ada fase respon, upaya memperkecil kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Contoh pencarian dan penolongan dan tindakan darurat. Lalu ada fase preparedness, merencanakan bagaimana menanggapi bencana. Contoh, merencanakan kesiagaan, latihan keadaan darurat, atau sistem peringatan. Lalu ada fase recovery, yaitu mengembalikan masyarakat ke kondisi normal. Contoh, perumahan sementara, bantuan keuangan, dan perawatan kesehatan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Owen. Untuk selanjutnya, itu poin ketiga, peran pemerintah atau organisasi publik dalam manajemen bencana akan dijelaskan oleh Saudari Ratih Javia. Kepada Ratih, dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu peran pemerintah atau organisasi publik dalam manajemen bencana. Next. Secara umum, pemerintah sebagai lembaga organisasi publik berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Kemudian lembaga pemerintah yang berperan dalam manajemen penanggulangan bencana yaitu yang pertama ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu, serta BNPB dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Yang kedua yaitu ada Kementerian Sosial. Kementerian Sosial Republik Indonesia, dahulu Departemen Sosial, adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Tugas Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusivitas. Yang ketiga yaitu ada Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia atau PMI adalah sebuah organisasi netral dan independen di Indonesia yang aktivitasnya di bidang sosial kemanusiaan. Tugas pokok PMI yaitu yang pertama kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana, yang kedua pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan, yang ketiga ada pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir ada pelayanan transfusi darah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1980. Dalam melaksanakan tugasnya, PMI berlandaskan pada 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu kemanusiaan, kesukarelaan, kenetralan, kesamaan, kemandirian, kesatuan, dan kesemestaan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ratih. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rafid Attallah. Kepada Saudara Rafid, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Organisasi selanjutnya yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia yang lebih kita kenal dengan sebutan BMKG merupakan lembaga pemerintahan non-departemen yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi,
kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BMKG juga berfungsi untuk memberikan informasi tentang tanda-tanda bencana alam, memberikan seminar atau pelatihan sebagai pengetahuan agar memiliki edukasi tentang bagaimana cara menyelamatkan diri atau mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana alam. Selanjutnya itu Departemen Pekerjaan Umum Ditjen Sumber Daya Air. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pekerjaan umum melalui Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air, dan Ditjen Bina Marga telah berupaya melakukan penanganan tanggap darurat terhadap bencana. Penanganan tanggap darurat banjir dilakukan dengan upaya struktural dan non-struktural. Penanganan struktural antara lain kegiatan membentuk fisik seperti menjaga jalan agar tetap fungsional, memperbaiki jalan, normalisasi sungai, dan membangun waduk. Sedangkan penanganan non-struktural antara lain peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan serta kondisi antar instansi. Selanjutnya yaitu Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan urusan dalam negeri dan otonomi daerah. Kementerian ini juga terlibat dalam bidang penanggulangan bencana. Fungsi ini terdapat di dalam Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang dipimpin oleh direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Rafid. Untuk selanjutnya itu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Kelvin Saputra. Kepada Kelvin, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya itu yang ketujuh. Instansi kegiatan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau dalam bahasa Inggrisnya Center of Volcanology and Geological Hazard Mitigation adalah salah satu unit di lingkungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang organisasi dan tata kerja. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral bertugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi bidang vulkanologi dan mitigasi bencana alam geologi. Lembaga ini bertujuan mengelola informasi potensi kegunung apian dan pengelolaan mitigasi bencana alam geologi. Sedangkan misi yang diemban adalah meminimalkan korban jiwa manusia dan kerugian harta benda dari bencana geologi. Dan selanjutnya yang ke-8 itu Kementerian Negara Riset dan Teknologi Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek Asisten Deputi Urusan Analisis Kebutuhan Iptek. Tugasnya antara lain penyusunan master plan waduk resapan untuk pencegahan bencana banjir, penyusunan rencana pengembangan Indonesia Fair Watch and Warning System, dan koordinasi pemasangan jaringan peralatan akselerometer. Nah, yang selanjutnya itu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakusurtanal. Disingkat, Bakusurtanal adalah salah satu lembaga pemerintahan non-departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan survei dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program kerja dan kegiatan dilaksanakan untuk mencapai visi Bakusurtanal, yaitu menyediakan infrastruktur data spasial sebagai dasar bagi pengembangan data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan. Yang ke-10 itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disingkat LIPI merupakan lembaga pemerintah non-departemen Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Negara dan Riset dan Teknologi. Tujuan LIPI adalah untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang adil, cerdas, kreatif, integratif, dan dinamis yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang humanistik.
Tugasnya antara lain adalah edukasi dan sosialisasi sistem peringatan dini tsunami di Indonesia. Dan terakhir itu Basarnas. Basarnas sebagai Badan SAR nasional memiliki tugas pokok dalam pencarian dan pertolongan, penyelamatan serta evakuasi kepada masyarakat apabila terjadinya bencana atau musibah. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Kelvin. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 1 mengenai peran organisasi publik dalam manajemen bencana. Dapat kami simpulkan bahwasannya di sini ada 11 organisasi pemerintahan yang berperan dalam manajemen bencana, di mana masing-masingnya itu sudah bekerja sesuai dengan bidangnya. Dan dengan adanya organisasi publik ini diharapkan manajemen bencana itu bisa berjalan dengan efektif untuk mengurangi resiko terjadinya bencana. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.